Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Kang Taehan akhirnya sampai di kantor polisi, dan untuk pertama kalinya Yon Garam bersama dengan sekretaris Baek. Beberapa saat sebelumnya ketika sekretaris Baek membisikkan sesuatu pada Yon Garam, dia memberikan beberapa informasi padanya terlebih dulu. Informasi pertama yaitu sebelum Kang Taehan menggantikan Kang Muhan sebagai seorang ketua geng poros, dia adalah seorang detektif yang membantu kakaknya untuk mengendalikan polisi. Dengan latar belakangnya sebagai juara tinju Asia, Kang Taehan lulus dalam ujian rekrutmen khusus bela diri polisi tanpa mengalami banyak kesulitan. Banyak orang yang mengira jika Kang Taehan hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk menangkap orang. Namun semua orang sangat terkejut ketika mengetahui jika Kang Taehan rupanya juga sangat jago dalam interogasi. Beberapa kesaksian mengatakan kalau Kang Taehan bisa membaca ekspresi dari para kriminal, seperti mereka sedang berbohong atau tidak, dan membuat mereka membuka mulutnya sendiri. Ketika tim investigasi mengumpulkan banyak kesaksian, bisa dibilang Kang Taehan adalah pria dengan naluri seperti hewan, dengan kemampuan observasi yang sangat tajam. Tentu saja kali ini mereka akan menggunakan kemampuan Yon Garam dalam berakting untuk menipu kemampuannya Kang Taehan. Jika Kang Taehan datang untuk menginterogasi mereka, dia pasti akan lebih fokus pada sekretaris Baek karena dia yakin kalau dirinya pasti memiliki lebih banyak informasi. Meskipun begitu, sekretaris Baek memberitahu jika semua itu adalah pengalih perhatian saja, karena subjek sebenarnya dari pengamatannya adalah Yon Garam. Yon Garam yang tidak paham tentunya menanyakan kenapa dia berpikir seperti itu, apakah itu karena dirinya buruk dalam menyembunyikan emosinya. Sekretaris Baek berkata dirinya hanya memberitahukan kemungkinannya, karena setiap tindakan dari detektif itu pasti memiliki maksud tersembunyi. Biasanya ketika seorang detektif sangat fokus pada pengintaian pada satu atau dua tersangka, itu akan membuat tersangka lainnya tersadar kalau mereka sedang tidak lagi diamati. Dalam situasi tersebut, para detektif itu sebenarnya menggunakan reaksi tersangka lainnya sebagai semacam alat untuk mendeteksi kebohongan dari tersangka lainnya. Saat mereka sedang bersantai di bawah kesan yang salah bahwa mereka sedang tidak diawasi, biasanya mereka akan gagal menyembunyikan ekspresi wajahnya yang sebenarnya. Namun jika dia sudah memahami teknik interogasi sebelumnya, mereka bisa mengembalikan keadaan sekaligus menjebak penyelidik itu. Terutama dengan kemampuan akting yang sudah dia asah, sekaligus karakteristik fisiknya itu yang unik, lebih memungkinkan baginya untuk mengerjai Kang Taehan. Yon Garam yang mulai paham tentunya berkata dirinya paham apa maksudnya kakak baik, jadi sepertinya dirinya bisa melakukannya. Yon Garam berkata kalau begitu biarkan dirinya menebus kesalahannya dengan memberikan penampilan yang spektakuler kali ini. Bersamaan dengan itu kita kembali ke waktu sekarang, di mana Kang Taehan akhirnya sampai di kantor polisi, dan akhirnya dia melihat kedua Yon bersaudara yang sangat ingin dia temui. Kang Ayun yang melihat pamannya akhirnya datang tentunya jadi sangat bersemangat, dan dia menyuruh supaya pamannya segera menghajar Yon bersaudara itu. Akan tetapi Kang Taehan yang sudah terlalu kesal dengan masalah ini langsung menyuruh Kang Ayun segera diam, karena dirinya sekarang ini sedang fokus. Kang Taehan menyuruh supaya Kang Ayun berhenti bermain-main dan segeralah berperilaku dengan baik, dan Kang Ayun hanya bisa berkata baiklah. Polisi muda yang ketakutan dengan kedatangan geng poros tentunya langsung memberikan kursi spesial supaya dia bisa duduk berhadapan dengan sekretaris Baek. Kang Taehan kemudian menyapa Yon Gayu karena dirinya sangat terkesan dengan pertunjukan akrobatik yang dia lakukan untuk mengalahkan anggotanya. Kang Taehan berkata tidak ada orang normal yang bisa bertarung seperti itu. Jadi dia ini sebenarnya berasal dari mana? Dan Yon Gayu berkata kalau dirinya berasal dari utara. Kang Taehan menanyakan apakah dirinya terlihat seperti sedang bercanda. Bukankah dia tahu apa yang ingin dirinya katakan barusan?
Yon Gayu tentunya berkata apakah orang selatan suka sekali menganggap kalau perkataan jujur sebagai candaan, dan itu membuat Kang Taihan jadinya langsung terdiam. Kang Taihan berkata sepertinya percuma saja berbasa-basi dengannya. Kalau begitu mari kita langsung saja ke intinya. Jadi apakah dia ini sebenarnya adalah orangnya Lee Myung-jon? Tentu saja Yon Garam langsung menyeringai sekilas, dan itu membuat Kang Taihan langsung mengalihkan perhatiannya pada Yon Garam. Namun ketika melihat wajahnya Yon Garam, dia terlihat tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Malahan dia sekarang terlihat seperti wanita penakut. Kang Taehan yang curiga tentunya sangat yakin jika barusan wanita licik ini menyeringai di hadapannya, tapi kenapa ekspresinya langsung berubah. Yon Gayu berkata sepertinya jaringan intelijen King Poros lebih mengesankan daripada dugaannya, bahkan dia bisa langsung mengetahui siapa yang telah mendukungnya. Yon Gayu berkata memang benar jika mereka adalah kolaborator yang dikirimkan oleh Pak Wakil Presiden Hyundo Group, yaitu Lee Myung-jon. Yon Gayu berkata kalau Pak Wakil Presiden hanya menginginkan satu hal, yaitu untuk membalaskan dendamnya pada Kang Ah-hyun. Yon Gayu berkata bukankah dia sendiri tahu kalau keponakannya yang mirip seperti Goblin itu adalah penyebab satu-satunya putri Pak Wakil Presiden menuju kematian. Kang Ah-hyun yang tidak terima tentunya berteriak siapa yang kau sebut sebagai Goblin. Lagi pula si Jalang Hyena itu sendiri yang memilih untuk melompat dari gedung. Akan tetapi karena Kang Ah-hyun sangat berisik, Kang Taehan langsung membentaknya sambil berkata, apakah dia tidak tahu kalau dirinya sudah menyuruhnya untuk bertingkat dengan baik? Mampus kau kena mental. Kena mental. Yon Gayu kemudian berkata bagaimana kalau sekarang mereka membicarakan bisnis baru. Lagi pula kedua Yon bersaudara ini tidak peduli dengan kewajiban ataupun semacamnya. Yon Gayu memberitahu sebenarnya mereka dilahirkan sebagai serigala rezim boneka kapitalis dan hanya mengikuti orang yang membayarnya lebih banyak. Yon Gayu berkata tidakkah menurutnya yang disebut sebagai orang kaya di Korea Selatan terlalu pelit dalam menggunakan uangnya untuk menyewa mereka. Jika geng Poros mau memberikan kompensasi yang cukup kepada mereka, kedua Yon bersaudara ini bersedia untuk mengkhianati Lee Myung-jon. Yon Gayu memberitahu kalau mereka bisa membocorkan beberapa rahasia padanya, jadi bukankah itu juga akan sangat menguntungkan baginya. Tentu saja Kang Taehan jadinya semakin curiga, kenapa orang ini mau mengaku semudah itu, bukankah setidaknya dia akan menyangkal beberapa hal terlebih dulu. Terlebih lagi kalau dia memang dikirim oleh Lee Myung-jon, tidak mungkin dia akan menunjukkan niatannya dengan jelas sejak awal. Apalagi perasaan curiga ini masih belum menghilang semenjak Kang Taehan melihat sekilas senyumannya Yon Garam yang membuatnya semakin mencurigakan. Ekspresi mikro adalah fenomena fisiologis yang pertama kali diamati oleh Hagar dan juga Ishak, lalu diteliti dan dipopulerkan pada tahun 1990 oleh seorang psikolog Paul Ekman. Entah seberapa keras seseorang berusaha untuk menyembunyikan perasaannya selama 0,04 detik hingga 0,2 detik pertama, perasaan sebenarnya mereka pasti akan terlihat dari raut wajah mereka. Satu-satunya perbedaan adalah apakah orang itu bisa menyembunyikannya lebih cepat atau lebih lambat, tapi tetap saja ekspresi mikro itu tidak bisa diblokir sepenuhnya. Ini berasal dari keterbatasan struktur otak manusia, karena amigdala yang memicu emosi manusia selalu bereaksi lebih cepat daripada korteks prefrontal yang berusaha untuk mengendalikannya. Ekspresi mikro ini sebagian besar muncul ketika seseorang sedang berbohong atau berusaha untuk menyembunyikan kecemasannya dengan topeng yang tebal. Itulah alasan kenapa petugas keamanan bandara di Amerika Serikat dilatih untuk menemukannya dengan mata mereka untuk mendeteksi terorisme sejak awal. Namun ada beberapa kasus di mana kemampuan spotting ini berkembang melalui pengalaman tanpa adanya pelatihan khusus, dan itu adalah pengalaman sebagai seorang detektif. Dengan visi dinamisnya sebagai seorang petinju tingkat juara Asia, sekaligus sebagai seorang mantan detektif, Kang Taehan juga mengembangkan kemampuan spotting tersebut meskipun dia tidak menyadarinya. Akan tetapi kemampuan spotting tidaklah sesempurna itu, karena bahkan seseorang seperti Kang Taehan masih tidak bisa membaca ekspresi mikro dalam dua kasus.
Yang pertama adalah ketika orang tersebut telah mengalami pelatihan internalisasi insentif seperti seorang agen intelijen yang berpengalaman. Yang kedua adalah seseorang yang disebut sebagai psikopat atau sosiopat yang sama sekali tidak menghasilkan ekspresi mikro ketika sedang berbohong. Sebagai tambahan, Yon Garam menggunakan keterampilan motoriknya yang mirip seperti kucing, sehingga dia bisa menciptakan ekspresi mikro palsu sesuka hatinya. Itulah keunggulan dari aktingnya Yon Garam, sekaligus kemampuan fisiknya yang keempat, yaitu subliminal acting, yang bisa menipu mata seseorang. Semakin tajam persepsi seseorang pada setiap ekspresi seseorang, maka orang itu juga akan semakin mudah tertipu oleh aktingnya Yon Garam. Tentu saja akting Yon Garam membuat Kang Taehan jadinya kebanyakan pikiran, karena dirinya tadi sangat yakin melihat wanita ini sedang tersenyum padanya. Ketika dirinya menyebut nama Lim Myung Jon, dia langsung tersenyum hanya dalam sekejap dan dirinya benar-benar tidak salah melihatnya. Namun ketika matanya mengubah fokus pandangannya, dirinya tidak melihat sedikit pun bekas senyuman di wajahnya. Kang Taehan terasa kalau itu bukanlah sekedar akting, karena tidak ada orang biasa yang dapat melakukan akting alami seperti itu dalam waktu sepersekian detik, kecuali mereka adalah aktor kelas atas dengan naskah yang telah dipersiapkan. Menurut kakak iparnya, Yon Garam menyeringai sendiri di kantor guru, tepat sebelum dia menyita ponselnya. Dengan kata lain, sejak awal dia tidak mahir menyembunyikan emosinya. Kang Taehan yakin kalau senyuman itu adalah reaksi yang tulus, tapi dirinya heran kenapa dia malah senang ketika pendukungnya malah terbongkar. Selain itu, kakaknya juga tidak kalah merepotkan daripada dugaannya. Bahkan dia sangat tidak tahu malunya secara tidak wajar dengan melakukan negosiasi seperti tadi. Jika dia memang tipe orang yang mengkhianati orang demi uang, maka seharusnya dia memiliki banyak kesempatan untuk datang padanya sejak awal. Yang lebih mengganggu lagi dari si brengsek ini adalah dia tampak lebih rileks setelah nama Lim Myung Jon disebutkan, seolah-olah itu bukanlah masalah yang berarti. Kang Taehan berpikir perasaan menjijikkan dan mengganggu apa ini, kenapa rasanya seperti mereka sengaja ingin agar dirinya mencurigai Lim Myung Jon. Sekretaris baik tentunya berpikir sepertinya Kang Taehan sudah masuk ke dalam jebakannya, tapi sebenarnya ini adalah rencana paling gila untuk dilakukan. Ketika seseorang yang sudah dia curigai secara terbuka memastikan kecurigaannya, psikologi manusia akan cenderung untuk meragukan konfirmasi tersebut. Jika mereka sedikit saja menunjukkan pergerakan yang aneh, maka sudah bisa dipastikan kalau Kang Taehan menangkap kebohongan mereka. Namun sungguh disayangkan jika lawan yang dihadapi sekarang ini adalah orang luar biasa yang dapat mengendalikan aurat wajahnya sesuka hati, terlebih dia tidak memiliki rasa takut. Sekretaris baik sudah tahu kalau sejak awal kecurigaan Kang Taehan mengenai siapa pendukungnya hanya di antara Cha Soyun ataupun Pak Wakil Presiden. Akan tetapi sepertinya dia lupa tentang siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar ketika dia sedang berusaha untuk berurusan dengan Pak Wakil Presiden ataupun dengan Cha Soyun. Sekretaris baik yakin kalau Kang Taehan sekarang sedang memikirkannya dengan keras dan masih ada satu lagi target yang selama ini dia abaikan. Namun setelah beberapa saat memikirkannya mengenai semua insiden yang terjadi, Kang Taehan akhirnya mendapatkan kesimpulan yang lebih masuk akal. Kang Taehan dengan wajah marahnya berkata, akhirnya dirinya paham apa tujuannya yang sebenarnya, jadi sudah bisa dipastikan kalau mereka ini adalah kiriman dari partai oposisi. Tentu saja sekretaris baik dan Yon Garam pada awalnya menunjukkan ekspresi mikronya, tapi seketika itu mereka merubah bentuk ekspresi wajahnya mereka untuk meyakinkannya. Sekretaris baik dan Yon Garam kemudian mulai sedikit kepanikan sambil berkata apa yang sedang dia bicarakan barusan, dan Kang Taehan berkata sepertinya tebakannya benar. Yon Gayu berkata kenapa dia malah membicarakan partai oposisi. Bukankah dirinya sudah bilang kalau dirinya datang kemari untuk membalaskan dendam Pak Wakil Presiden pada Kang Ah-hyun. Kang Taehan tentunya berkata dasar keparsialan. Apakah dia pikir kalau dirinya akan dengan mudah dibodohi? Dan apakah dirinya perlu meminjamkannya handuk untuk menghilangkan keringatnya itu? Kang Taehan berkata dirinya belum pernah melihat orang seburuk ini dalam berbohong. Terlebih lagi sepertinya mereka mencoba untuk mengadu domba.
Kang Taehan memberitahu sekarang dirinya sudah cukup mengerti kalau pihak oposisi mereka pasti mengirim mereka sebagai mata-mata untuk melakukan sabotase pada pemilunya. Ketika dia mengancam akan menyebarkan video perundungan Kang Ah-hyun, dia hanya menguji apa yang akan dilakukan geng poros selanjutnya. Entah tindakan apapun yang akan dilakukan oleh geng poros, dia sudah berencana untuk menggunakan itu sebagai kelemahannya dan mengancamnya ketika pemilunya tiba. Kang Taehan berkata kalau para bajingan dari oposisi itu benar-benar sangat kejam. Meskipun Lee Myung-jun memiliki dendam pada Kang Ah-hyun, tidak mungkin dia akan melakukan rencana picik seperti itu. Kang Taehan berkata oposisi benar-benar sangat menakutkan, bahkan sampai mencoba menyalahkan Lee Myung-jun dengan membuat kebohongan seperti itu. Kang Taehan berkata kalau begitu mari kita sudahi saja omong kosong yang tidak berguna ini. Lagi pula dirinya sudah memastikan siapa yang ada di balik mereka berdua. Sebagai sambutan ramah darinya, Kang Taehan menanyakan apakah mereka berdua memiliki sesuatu yang membuatnya harus membiarkan mereka berdua keluar hidup-hidup dari sini. Tentu saja semua orang yang berada di dalam kantor polisi itu jadinya merinding karena geng poros sudah mengepung kantor polisi dengan senjata lengkapnya. Kang Ayun sendiri tampaknya sangat senang ketika melihat jika akhirnya pamannya akan menghabisi kedua Yon bersaudara itu. Namun tentu saja Yon Gayu berkata kalau sampai mereka berani menyentuhnya dan juga Yon Garam, maka dia beserta dengan seluruh anggota geng poros akan celaka. Kang Taehan tentunya tertawa sambil berkata kalau dia mencoba mengancamnya dengan email terjadwal atau semacamnya, itu tidak akan pernah berhasil lagi padanya. Akan tetapi Yon Gayu berkata ini bukan mengenai email terjadwal, tapi itu mengenai barang bukti yang sudah dirinya kirimkan pada seseorang. Yon Gayu memberitahu kalau di dalam rumahnya ada kamera tersembunyi yang telah dirinya pasangkan di dalam pot bunga di ruangan tamu dan salah satu orangnya telah tertangkap kamera. Seorang pembantu dari luar mengkonfirmasi untuknya jika wajah yang sama itu muncul dalam video kampanye Kim Seon-do. Yon Gayu berkata sebenarnya video perundungan keponakannya itu agak lemah untuk melakukan serangan politik padanya, tapi berkat tindakannya yang gegabah itu, dirinya bisa memiliki tangkapan ikan yang lebih besar. Yon Gayu menanyakan bagaimana jika seorang tim kampanye rupanya adalah seorang preman yang menyerbu rumah warga sipil dan mengayunkan senjatanya dengan berani. Jika dibayangkan saja sampai Kim Seon-do menang, bukankah itu artinya dia secara tegas mengizinkan kekerasan pada warga sipil dengan menggunakan para preman sebagai pelakunya? Kalau dia menanyakan alasan kenapa dirinya harus dibiarkan hidup, itu karena dirinya memiliki tameng terakhir untuk mengajaknya mati bersama. Kang Taehan berkata perkataannya itu masuk akal, tapi bukankah dia sudah mengirimkan video itu kepada pihak oposisi untuk segera menjatuhkannya ketika pemilunya dimulai? Kang Taehan berkata lebih baik kalau dirinya menyiksa mereka sampai mereka dengan sendirinya mengungkapkan rahasia dari pihak oposisi, lalu menjadikan kematian mereka sebagai kecelakaan kapal karam. Yon Gayu berkata sejak kapan dirinya bilang kalau video itu dirinya kirimkan pada pihak oposisi dan Kang Taehan menanyakan memangnya kemana lagi. Yon Gayu berkata kalau dirinya mengirimkan video itu bukan pada pihak oposisi, melainkan kepada Pastor Jean Francisco. Yon Gayu berkata karena dia tahu kalau dirinya adalah pendukungnya Jang Jae-woo, maka dia juga perlu tahu kalau dia adalah seorang Katolik yang taat. Pastor Jean sendiri cukup terkenal karena dia adalah seorang aktivis internasional yang terkenal karena suka membantu para pembelot dari Korea Utara. Yon Gayu juga memberitahu ketika dirinya dan adiknya kabur dari Korea Utara, Pastor Jean lah yang membantu mereka seperti seorang ayah. Daripada mengirimkan video itu ke pihak oposisi, dirinya lebih percaya pada Pastor Jean yang sudah mereka anggap sebagai ayah angkat. Pastor Jean juga sudah setuju untuk menyiapkan perlindungan terakhir untuknya, dan pihak oposisi sebenarnya sudah cukup puas dengan skandal perundungannya Kang Ah-hyun. Namun jika dia memutuskan untuk membunuhnya dengan cara apapun, maka Pastor Jean pasti akan menyebarkan video itu, termasuk kepada pihak oposisi. Yon Gayu berkata setidaknya kalau dirinya mati, maka dirinya akan membawanya ikut hancur bersama dengannya, bahkan di dalam kematiannya.
Tentu saja semua itu sebenarnya hanyalah kebohongan yang dirinya karang dan hanya kamera tersembunyi saja yang benar-benar ada. Sekretaris Baik belum pernah bertemu dengan Pastor Jean dan dirinya tidak tahu apakah dia memiliki hubungan dengan Jang Jaewo. Jadi dirinya hanya mengarang cerita berdasarkan agama yang dia anut. Sekretaris Baik hanya bisa berdoa semoga saja orang ini percaya dengan ceritanya dan tidak meragukan kebohongan yang dirinya buat. Ketika Kang Tehan ingin mengatakan sesuatu, tampaknya seseorang akhirnya datang sambil berteriak, kenapa para berandalan ini malah mengepung kantor polisi? Kim Seondok berkata berani sekali sekelompok preman seperti mereka berkumpul di depan kantor polisi dengan menggunakan senjata tumpul seperti itu. Kim Seondok menanyakan apakah mereka pikir jika distrik Josuin adalah rumah mereka dan memangnya apa yang sedang dilakukan para polisi yang bertugas. Tentu saja ketika melihat atasannya yang marah, membuat para polisi itu hanya bisa memberikan hormat sambil berkata kalau mereka siap melayani. Jelas saja Kang Tehan yang merasa terganggu menanyakan, kenapa kandidat Kim bisa berada di sini? Bukankah seharusnya dia masih memiliki urusan? Kang Taehan menanyakan bukankah seharusnya dia berada di Sasang untuk melakukan singgah kampanye, tapi Kim Seondok menanyakan apakah dia bisa memberitahu apa yang terjadi di sini. Kim Seondok berteriak kenapa dia menempatkan seluruh peleton geng Poros di luar sana. Apakah dia ingin membuat harga diri para polisi di sini jatuh? Selain itu, bukankah dirinya sudah memperingatkan kedua Kang kalau dirinya tidak ingin melihat geng Poros membuat kekacauan selama pemilunya sedang berlangsung? Kim Seondok berkata bukankah dirinya sudah bilang berulang kali supaya dia mengendalikan para premannya itu, dan apakah dia pikir ucapannya selama ini hanyalah candaan? Kim Seondok terus mengoceh di hadapannya Kang Taehan sampai mulutnya berbusa dan terlihat jika Kang Taehan mulai kesal padanya. Kim Seondok berkata kalau dirinya sudah mendengar situasi secara umum dalam perjalanan kemari, jadi mari kita segera selesaikan masalah ini dengan damai. Kim Seondok menanyakan apa yang sedang kepala stasiun lakukan di situasi seperti ini, dan polisi itu tentunya hanya bisa gelagapan. Kim Seondok berkata tentang kedua warga sipil yang berurusan dengan geng Poros, sebut saja itu sebagai pembelaan diri, dan hentikan saja penyelidikan internalnya. Kang Taehan menanyakan apa yang sedang dia coba lakukan, tapi Kim Seondok menyuruh supaya kepala stasiun segera melakukan perintahnya. Selain itu, Kim Seondok memberitahu pada Kang Taehan jika dirinya sedang berusaha untuk membuat insiden ini tidak menjadi kasus besar. Kim Seondok berkata kalau mereka sama-sama memiliki rahasia masing-masing, jadi sebaiknya mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kim Seondok berkata supaya kedua orang yang duduk di sana mendengarkannya baik-baik jika mereka berdua seharusnya tidak macam-macam di lingkungan seperti ini. Jika mereka berdua masih tetap ingin hidup di sini dengan kepala mereka yang masih utuh, lebih baik mereka berdua diam saja seperti tikus mati. Jadi ingat saja perkataannya ini baik-baik. Sekretaris Baik senang Kim Seondok berhasil menyelesaikan masalah ini dengan baik tepat waktu, meskipun Kang Taehan tidak sepenuhnya percaya padanya. Sekretaris Baik yakin kalau sekarang ini Kang Taehan cukup tertekan, karena sekarang dia tidak bisa lagi bertindak sembrono seperti yang dia lakukan sebelumnya. Akan tetapi Kang Taehan malah berkata, sepertinya kandidat Kim mulai besar kepala padanya, dan Kim Seondok menanyakan apa yang baru saja dia katakan. Sambil menunjukkan wajahnya yang sangat kesal sekaligus marah, Kang Taehan berkata sepertinya mereka berdua harus membicarakan masalah ini baik-baik, jadi sebaiknya dia segera ikut bersamanya ke pelabuhan.